Halo, teman sehat. Pernah kebayang kasih obat apotek ke ibu atau ayah tanpa konsultasi? Jangan remeh. Data terbaru menunjukkan ada bahaya serius di balik itu. Di AS saja, sekitar 178.000 orang. Lansia dirawat di rumah sakit setiap tahun akibat efek samping obat bebas OTC. Angka ini mengerikan dan khusus lansia. Risikonya lebih besar karena tubuh mereka makin peka terhadap obat. Obat ringan seperti paracetamol atau obat flu ternyata bisa menimbulkan efek samping serius bila digunakan sembarangan. Detak jantung tak stabil dan tekanan darah naik turun drastis. Kantuk berat, kebingungan, hingga kehilangan orientasi. Sesak napas atau nyeri dada mendadak. Jadi bayangkan orang tua kita yang mungkin sudah punya penyakit jantung atau tekanan darah tinggi bisa makin parah keadaannya hanya karena minum obat sederhana di apotek tanpa pengawasan. Belum lagi studi global lainnya menambah alarm. Sekitar 86% lansia rutin pakai obat OTC. Tapi kurang dari setengahnya memberitahu dokter. Tiap tahun 178.000 lansia AS masuk UGD karena overdosis obat bebas. Diperkirakan 1 dari 25 lansia menghadapi potensi interaksi obat serius. Dapat dibayangkan betapa seriusnya jika kita tetap santai memberi obat sembarangan ke orang tua. Tubuh kita berubah seiring umur. Organ utama seperti hati dan ginjal lansia tidak lagi bekerja secepat dulu. Obat yang masuk diserap lebih lambat dan dikeluarkan jauh lebih lambat. Artinya, zat aktif obat bisa menumpuk di tubuh lebih lama. Bila ginjal tak cepat saring obat atau hati tak cepat memecah obat, efek samping pun bisa muncul lebih kuat. FDA mengingatkan, kondisi normal penuaan menyebabkan risiko. Interaksi obat sangat meningkat pada lansia. Selain itu, tubuh lansia biasanya lebih banyak lemak dan lebih sedikit air dibanding yang muda. Ini membuat obat-obatan tertentu terdistribusi tak seperti biasanya. Misalnya obat tidur atau penenang yang larut lemak bisa menumpuk di jaringan lemak dan efeknya bertahan lebih lama. Banyak lansia juga minum banyak obat sekaligus. Penelitian di Yogyakarta menemukan jika seorang lansia minum 7 jenis obat atau lebih, risikonya untuk interaksi obat melonjak hingga 82%. Jadi, jika orang tua sudah konsumsi obat tekanan darah, gula, dan lain-lain, menambah obat lain sembarangan bisa jadi bencana. Di Indonesia sendiri, swamedikasi pada lansia tergolong tinggi. Contohnya, survei di Semarang menunjukkan 72% lansia mengambil obat di apotek sendiri untuk pengobatan mandiri. Di Surabaya, 43% lansia minum obat tanpa resep dokter. Fakta ini menggarisbawahi betapa banyak orang tua kita yang ambil risiko tanpa sadar. Kita sering anggap obat apotek itu bebas dan aman. Padahal banyak obat bebas yang perlu diperhatikan khusus untuk lansia. Pereda nyeri, obat seperti ibuprofen atau aspirin sering dibeli untuk nyeri kepala atau pegal. Namun, NSAI bisa mengiritasi lambung dan merusak ginjal. Contohnya, lansia dengan
hipertensi yang minum aspirin. Ibuprofen dapat terkena perdarahan lambung hebat. Hati-hati ya. Obat pilek dan batuk, dekongestan, banyak obat flu OTC mengandung pseudoephedrine atau dekongestan lain yang memicu naiknya tekanan darah. Jika lansia punya hipertensi, efek sampingnya bisa fatal. Bayangkan mereka tiba-tiba sesak napas karena darah melonjak hanya gara-gara obat pilek, obat tidur, atau antihistamin. Obat batuk atau tidur yang bikin ngantuk bisa membuat lansia mudah jatuh atau bingung. Sistem saraf mereka tak sekuat muda, sehingga efek mengantuknya jadi sangat berat. Antibiotik tanpa resep. Di Indonesia sering terjadi pembelian antibiotik di apotek tanpa resep dokter. Ini berbahaya. Selain salah dosis, menyalahgunakan antibiotik memicu resistensi bakteri. Kemenkes menegaskan, hindari membeli antibiotik tanpa resep. Kalau bakteri jadi kebal, penyakit lama tidak sembuh, malah bertambah parah. Vitamin dan suplemen berlebihan. Lansia sering minum vitamin dan suplemen karena dianggap alami. Padahal dosis tinggi vitamin tertentu bisa menambah beban ginjal atau hati. Misalnya, studi menunjukkan suplemen vitamin E 400 IU atau hari malah meningkatkan risiko kanker prostat dan perdarahan pada lansia. Artinya, suplemen pun perlu hati-hati. Contoh nyata penting banget sebagai peringatan. Coba bayangkan cerita ini. Pak Budi, 68 tahun, punya hipertensi. Suatu hari, beliau minum obat pereda nyeri OTC berlebihan untuk menghilangkan sakit gigi. Padahal sudah rutin minum aspirin. Beberapa jam kemudian, Pak Budi mendadak pusing berat, kakinya lemas, dan merasakan nyeri dada hebat. Ia akhirnya dirawat di UGD karena mengalami perdarahan lambung hebat. Untungnya tertolong, tapi efeknya sampai harus diinfus darah. Contoh lain, Nenek Sari 74 tahun menderita asma dan hipertensi. Saat flu, beliau membeli sirup batuk pilek OTC di apotek yang mengandung dekongestan kuat. Tak disangka, obat itu langsung bikin tekanan darahnya melonjak dan beliau mengalami sesak napas parah hingga sempat pingsan. Hanya berkat keluarga yang segera membawanya ke dokter, Nenek Sari selamat. Bahkan jurnal kesehatan di Medan menuliskan tidak sedikit orang meninggal karena mengonsumsi obat bebas dalam dosis berlebihan. Ini peringatan keras. Obat apotek juga bisa mematikan kalau salah pakai. Data Surabaya pun mendukung banyak lansia berpotensi interaksi obat tinggi karena swammedikasi. Intinya, jangan remehkan obat apotek untuk orang tua. Tubuh lansia tidak sekuat dulu dan gampang bereaksi. Jika orang tua sakit, sebaiknya konsultasi dokter atau apoteker dulu. Jangan asal kasih obat ampuh cuma karena banyak yang bilang demikian. Selalu perhatikan petunjuk pemakaian dan riwayat penyakit. Misalnya, kalau ibu punya hipertensi, jangan pakai obat pilek sembarangan. Tidak sedikit orang meninggal karena obat bebas dosis berlebihan. Ini fakta di lapangan. Makanya penting untuk selalu ekstra hati-hati. Ingat, tiap langkah pencegahan yang kita ambil sekarang bisa menyelamatkan orang tua besok. Berikut beberapa langkah pencegahan yang bisa dilakukan. Baca aturan pakai
obat di kemasan dengan teliti. Jangan langsung minum tanpa baca dosis dan kontraindikasi. Ikuti dosis persis seperti dianjurkan. Jangan melebihi takaran, apalagi campur obat. Tanyakan ke apoteker atau dokter jika ada keraguan atau jika lansia sedang minum obat lain. Mereka bisa kasih nasihat aman. Jangan pakai obat kadaluarsa atau obat yang bukan milik pasien lansia. Seringkali kita simpan obat lama. Tanpa sadar, hati-hati, simpan obat di tempat aman tertutup, jauh dari jangkauan anak agar tidak tertukar. Dengan cara-cara sederhana ini, kita lindungi orang tua dari risiko tak terduga. Terima kasih sudah menonton. Kalau kamu merasa informasi ini berguna, like video ini dan subscribe channel kami. Channel edukasi, kesehatan awam, dan gaya hidup sehat untuk keluarga. Jangan lupa share video ini ke saudara dan temanmu yang punya orang tua lansia. Ya, tinggalkan komentar kalau kamu punya pengalaman atau pertanyaan seputar topik ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jaga kesehatan keluarga selalu.